Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Udah pagi, Pak. Udah pagi nih, Pak. Podcast by Livos Tunas Harapan Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kembali lagi di Podcast Livos bersama aku Cila dari 9A. Sekarang aku lagi bersama sahabat-sahabatku nih dari level 9. Yuk kita kenalan dulu. Halo guys, kenalin nama aku Fahri dari kelas 9 nih. Halo guys, nama aku Atap dari kelas 9B. Halo, nama aku Syakira dari 9C. Kan kemarin kelas 8 tuh udah ngebahas tentang tes ya. Sekarang kita mau ngebahas tentang PTS Project. Nah, sebenarnya tuh waktu kita kelas 7 tuh udah ada belum sih PTS Project? Dulu waktu kelas 7 PPS Project sih belum ada sih. Ya, kalau kelas 7 namanya Pekan Project. Kalau Pekan Project tuh kayak sama nggak sih sama PTS Project apa beda? Kayaknya harusnya kurang lebih sama sih ya. Cuma mungkin pas kelas 8 namanya dibikin simpel gitu. Gimana tak kalau menurut kamu? Ya itu kayaknya mah dari semuanya tuh kayak sama aja kayak project-project juga. Cuma yang dibeda itu paling namanya aja. Tapi kalau menurut Syakira, PTS Project sama Pekan Project tuh ada kesamaan atau kayak ini bener-bener beda nih, PTS Project kayak gini, Pekan Project kayak gini. 11-12 sih, soalnya sama-sama menghasilkan produk gitu. Terus kan dikom juga. Berarti kita kan pertama kali Pekan Project tuh, PTS Project tuh waktu kita kelas 8 kan. Iya. Terus itu pengalaman pertama kalian Pekan Project tuh gimana? PTS Project. Awal-awal gue ngejalanin PPS Project itu sebenarnya awalnya jujur bingung. Kan gue pikir Pekan Project beda gitu sama PPS Project. Tapi setelah gue jalanin ya makin lama sama aja kayak sama Pekan Project. Jadi ya enjoy aja sih. Kalau dari Alta gimana? Kalau gue sih kan emang kayak baru kali itu tuh gue lihat orang disuruh bikin gunung. Nah, jadi yang kita tahu aja masa bikin gunung sih kayak gimana bikin gunung caranya ya itu sih kaget aja sih. Kalau Syakira gimana? Jujur agak kesulitan, karena kan kita juga disuruh bikinnya organ pencernaan. Itu harus bikin organ-organ yang sih lumayan susah. Terus kalau komunikasi sama kelompoknya juga kadang sulit aja gitu. Tapi sebenarnya di SD kalian tuh ada nggak sih kayak PTS Project atau Pekan Project gitu? Kebetulan aku sama Fahri kan SD sama. Ya kita nggak ada sih itu yang project. Kalau Syakira ada? Di SD aku juga belum ada. Jadi ini pengalaman pertama aku juga sih. Berarti kan kita PTS Project itu pertama kali kelas 8 kan? Terus tuh ada nggak sih kalian kayak anggota atau temen yang bener-bener susah banget diatur gitu? Bahkan ada. Kalau Syakira gimana? Kalau aku ngadepinnya gitu. Kalau ngadepinnya jujur biasanya ajak komunikasi aja kenapa nggak dikerjain. Biasanya tuh kita ngasih tugas cuma dia nggak mau ngerjain. Mungkin ada kesulitan atau apa. Buka suara gitu yang ngasih tahu apa kesulitannya. Terus aku biasanya ajak bicara baik-baik. Kalau emang kesulitan ya harus aku bantu. Kalau Fahri kan sering banget ya jadi ketua. Gimana kalau dari Fahri? Kalau dari gue, salah satu poin penting dalam kelompok komunikasi. Jadi kalau misal di dalam sesuatu ini kita berkomunikasi bakal biar. Kalau misalnya ada satu murid yang susah dimarahin, kita harus komunikasi dulu nih. Kalau misalnya komunikasi masuk, baru kita kayak apa, gitu. Kalau Alta gimana tak? Ya sama kayak Fahri kayak itu paling penting tuh komunikasi aja. Soalnya waktu itu kan pas aku bikin gunung tuh aku bertiga. Nah yang di atas aku amanahin buat ngurusin tugas yang ada di laptop terus kemudian di drive. Nah yang di atas tuh bukan yang ngerjain, malah kayak ngerjain malah mas-masan. Jadi ya awalnya aku komunikasiin, lama-lama aku tugasin juga. Gitu. Kalau cerita menarik apa nih yang kalian dapetin gitu waktu pertama kali banget Pekan Project atau PTS Project? Waktu awal PPS Project, iya sama lagi ada sih sebenarnya kalau aku bisa bikin gunung kan dulu nggak pernah kan. Jadi kita usahain kita realisasi segala macam kita belajar ide akhirnya jadi juga bro. Kalau Alta gimana tak? Cerita menarik yang kamu dapetin selama PTS Project? Kalau cerita menarik sih banyak itu saat terjadi ya. Kayak aku dari rumah ngangkat gabus gede manusia. Terus aku potong-potongin. Terus awalnya tuh bikin gunung gagal gara-gara apa? Harusnya kan pakai
kayak yang buat lem kertas gitu lah. Enggak, apalah buat nempelin. Aku malah pakai iPhone jadi meleleh hituannya. Itu sih yang kayak iya. Kalau saya kira gimana? Yang menarik ya, apa ya, mungkin sama hasilnya aja sih, ada hasilnya gitu dari kerjaan kelas kita. Tapi kan waktu kita kelas 8 semester 2 itu kan kita PTS project itu pas bulan puasa ya. Itu kan beda kan, kayak nggak bikin barang atau nggak bikin produk. Tapi kita kayak ke SD, bagi-bagi takjil. Itu menurut kalian lebih bikin kayak semangat yang semester 1 apa semester 2? Jujur kalau aku semangat semester 1 sih. Kalau semester 2 itu kan pas bulan puasa. Aku jalan kayak ke masjid, wah capek banget siang-siang gitu. Di mana tuh? Di Tugu Kala 1, lupa nama masjidnya. Terus di situ aku bersih-bersih lah tuh. Lama-lama capek. Kayak gitu sih. Jadi lebih enak, menurut aku sih lebih enak di semester 1. Soalnya Sorry, gimana nih? Kalau gua lebih enjoy yang PTS Project semester 1 ya, karena iya bener kata Anta, karena PTS Project semester 1 kita nggak lagi Ramadan, kita nggak lagi puasa. Jadi PTS Project yang Ramadan yang jelas kita lebih capek, kita lagi puasa Ramadan, kita keliling ke masjid, kita balik lagi ke HI, terus nyari PRT segala macam, pokoknya kita capek banget ya mondar-mandir. Apalagi project kita kan masjid ya, pasti lebih menguras tenaga. Kalau saya kira gimana nih sebagai teman kelompokku waktu Sekelompok Iya, kita sekelompok kan banget kita. SD ya. Kita bikin namanya itu sel literasi. Pokoknya itu kita bikin sel literasi buat ngajak anak SD buat suka membaca buku lah. Kayak kita bikin panggilan situ biar mereka mau baca buku. Tapi jujur di situ anak SD-nya gemes banget, kayak seru banget, kayak itu jadi kayak pengalaman pertama kita juga main sama anak SD. Kan kalian tuh kan ini ya, kayak untuk Fahri dan Ate ya, kan tuh kan ngebantu orang lain. Terus itu tuh ceritanya gimana gitu, ceritain mas ngebantu orang lain di masjid. Terus pas pemilihan kenapa kalian pilih ini, alasannya kenapa? Karena kalau menurutku sendiri sebagai laki-laki ya kayaknya seru gitu buat kerja fisik, kita bersih masjid, kita bebas segala macam untuk masjid. Tapi ada juga kejadian-kejadian yang tidak hati ya, beberapa pernikahan tuh ada yang seru-seru aja, tapi ada beberapa pernikahan juga yang ada susah diajak buat komunikasi gitu. Jadi udah nyampe fisik, nyampe mental juga. Kalau dari Ate gimana nih tak? Ini soal kayak kenapa lu tuh milih buat ngebantu orang lain, kan banyak lu ada bagi takjil, ada kayak ke SD ya, tapi kenapa lu milihnya buat kayak masih kasih gitu? kalau gue ya kayak lebih enaknya gitu membantu masyarakat yang ada di sekitar situ. Apalagi kan kalau kita bersih masjid terus dipakai orang ibadah bersih, jadinya ada kejadiannya kan. Nah jadinya kayak gue lebih tertarik misalnya itu udah mengunjungi masyarakat situ, ingin di Italia juga. Nah kalau Syakira kan tuh tua ya kalau nggak salah ya. Pas Sydney. Terus kan pasti Syakira konfirmasi nih sama Sydney. Terus kenapa Syakira sama setuju kalau Sydney milih di SD? Aku setuju buat dengan di SD, soalnya kan itu maksudnya buat kita gitu. Terus itu pengalaman baru lah dalam kasusnya. Ya pengalaman baru nambah ilmu juga. Terus kayak aku dulu sama SD kapan lagi coba. Ya udah. Terus kan pas kemarin kita kelas 9 tuh kalau nggak salah PTS Project-nya ngapain ya? Rumah ada. Oh iya, rumah adat yang kita taruh di taksi itu ya? Iya. Itu gimana tuh ceritanya kalau dari Fahri tentang pas bikin rumah adatnya? Cerita sebenarnya jujur seru banget bikin miniatur rumah adat gitu. Kita ngulik segala macam, kita belajar ide. Nih contoh, ini punya aku sendiri ya teman-teman. Ini miniatur rumah adat Padang, dan bikin ini tuh nguras tenaga tapi enjoy, jadi seru gitu. Kalau boleh coba jelasin itu rumah adat mana dan kenapa kamu pilih rumah adat ini gitu dari banyaknya rumah adat yang ada di Indonesia? Karena rumah adat ini tuh ada makanya di baliknya. Contohnya kayak dari rumah adat Padang ini, sebenarnya rumah ini aslinya dihuni dari beberapa keluarga ya. Jadi melambangkan persatuan, terus isinya ada melambangkan kekuatan dari kaki-kaki yang kokoh juga melambangkan kekuatan. Jadi menurut gua keren sih.
Kalau Ata bikin apa tak kemarin tak? Kalau gue sih rumah joglo ya, soalnya menurut gue tuh dari semua rumahnya tuh itu paling simpel. Nah, tapi yang anehnya tuh gue tambahin hewan-hewan yang di dalam market gue. Ada kolam lele juga. Enggak, itu alasannya kenapa jadi bisa kayak Oh. kolam lele, ada hewan-hewannya. Iya, kalau hewan karena suka kucing aja. Terus ada juga ayam panggang. Yang punya kucing main banget apa tak? Kan ini apa? Ada hewan-hewannya. Oh, oke, Ada oke. yang pertama kucing, terus kedua hewan mati ayam panggang. Terus ketiga kolam lele. Jujur itu aslinya pengen bikin kolam renang, cuma jadi kayak kolam lele. Kalau dari Shakira, ini kan kayak Shakira tuh bener-bener keren banget gitu kan hasilnya. Wah, ini juga keren, semuanya keren. Maksudnya kayak ini kan detail banget tuh sampai kayak ada ukir-ukirannya gitu. Ini gimana Shakira ceritanya waktu bikin? Kalau bikin sih ya lihat tutorial gitu kan, cuman kita kalau di tutorial YouTube itu ukurannya lebih kecil, jadi kita tambah-tambahin aja gitu, kayak kita tuh nambahin detail apa motif-motifnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya di tutorialnya itu nggak ada motif-motifnya, tapi kita tambahin motif-motifnya. Ini tuh motif khas Kalimantan juga. Terus menurut kalian tuh ya, hal yang sulit apa gitu pas bikin rumah adat ini gitu kan? Kan ada ya beberapa kelompok yang kayak berpikir ulang akhirnya ganti-ganti. Kalau kalian tuh sebenarnya ini berpikir dari awal, apa yang itu sebenarnya udah rombak berapa kali? Kalau dari gua, ini tuh sempat dirombak beberapa kali jujur aja. Kenapa tuh? Karena awalnya kita bingung bikin konsep, kita bikin awalnya kita bikin yang agak pendek jadinya jelek, kita bikin panjang nggak muat tatakannya, jadi akhirnya kita setuju bikin model kayak gini gitu. Jadi ini udah hasil rombak beberapa kali, kan mungkin 3-4 kali ya. Kalau aku gimana tak? Rombak gak? Atau bener-bener dari awal tuh udah kepikiran, mau bikin joglo terus langsung bikin gitu? Oh, kalau gue sih ini sih ya dari awal tuh udah pengen joglo nih. Cuma yang ribet tuh, jadi joglo tuh ada alasan tatakan gitu, kayak kotak gitu. Nah, yang pertama bikinnya kegedean, kedua kekecilan, ketiga makin kecil. Nah, keempat alhamdulillah pas baru. Iya sih, jujur juga emang pas rumah adat ini banyak banget kayak keluh kesahnya, akhirnya kayak rombak-rombakan. Nih kalau Syakira gimana nih? Kan ini bener-bener detail banget kan, sampai kayak ada motif-motifnya, itu gimana Syak ceritanya bisa bikin rumah ini? Misalnya kayak emang kepikiran dari awal atau nggak jadi deh bikin yang ini aja. Kalau aku sama kelompok aku dari awal udah isi buat orang saya kan itu emang khasnya gitu. Terus ya kalau pas kelas 8, 9, abad 7 itu tuh yang bener-bener menurut kalian paling mengesankan tuh yang mana? Kalau gue sih ini sih pas kelas 8 pas gunung, soalnya tuh pas presentasi tuh menurut gue seru banget. Apalagi yang ini 50-50 bakal meledak atau enggak yang gunung. Jadi Oh iya tahu. gue tuh kayak panik, wah ini kalau meledak agak meledak malu nih. Jadi alhamdulillah meledak sih waktu itu. Yang kelas 8 ya? Kalau Fahri gimana? Kalau menurut gua yang paling berkesan sih harusnya ini sih. Soalnya di proyek ini gua sama kelompok gua kerja ini setelah malam di sekolah, kita sampai soal kisah di sini, kita sampai di sini segala macam, dan hasilnya menurut gua puas banget sih. Terus pas kita presentasi pakai bahasa Inggris, menantang banget pokoknya. Menurut gua ini sih yang berkesan. Kalau Syaki gimana nih? Aku juga yang buat market itu benar-benar sekelompok waktu itu sampai jam 8 malam bikin rumah itu sama scrapbook gue susah banget. Tapi ngelihat hasilnya yang sebagus itu kita jadi puas sih sama sendiri. Oh iya, pas kita kelas 9 kan kita bikin maket sama scrapbook. Terus awalnya tuh ya pas kalian dapat 2 tugas itu, kalian tuh ada ngeluh gak? Atau bener kayak ya udah deh ikutin aja, atau kayak sempet ngeluh kayak kamu sih tugasnya banyak banget gini. Ngeluh sih enggak, cuma kita awalnya bingung aja buat membagi tugasnya. Karena ada beberapa yang mau menjadi di market, ada beberapa juga yang mau menjadi di scrapbook, tapi susah gitu pembagiannya. Jadinya kita putar otak, akhirnya sama-sama menjahit dan akhirnya jadi gitu. Kalau gue sih kayak awalnya mah ngeluh dulu ya kayak buset gue banyak banget ini ya kan. Nah Pasti. iya terus gue kayak ini itu kayak dia muter otak dulu nih siapa yang bikin scrapbook, siapa yang bikin market. Nah akhirnya gue pilih yang bikin scrapbook tuh yang emang sering gambar atau apa gitu, soalnya pasti seninya lebih tinggi kan, jadi selebihnya bikin market.
Kalau Syaki gimana nih kan kayak aku lihat hasil punya Syaki itu benar-benar kayak detail banget tuh. Itu kan dalam waktu yang sama dengan yang lain. Itu gimana Syaki cara membagi waktunya? Bagi waktunya ya kalau aku sih pertamanya emang fokusin buat di rumah market dulu. Abis itu kalau emang udah benar-benar selesai baru di scrapbooknya. Makanya kita tuh pulang malam karena scrapbooknya emang lumayan PR. Tapi ya kalau dipikir-pikir dari kelas 7, 8, 9 tuh kalau yang bener-bener kayak kita belajar tuh pasti kelas 7 kan, waktu kelas 7 yang bikin dari plastik ya kalau nggak salah ya. Iya, Iya, betul. iya. Dari sampah ya? Iya dari sampah. Itu aja sampai kelompok aku sama Syakira tuh bener-bener kayak ulang berkali-kali gara-gara nggak di ACC kan Syah. Kalau dari kalian nih ya, apa sih kayak amanat-amanat atau kesan-kesan yang kalian dapet gitu selama kelas 7, kelas 8, kelas 9, berarti kalian udah 3 tahun kan di THI. Iya, betul. Apa tuh kesan-kesannya gitu tentang HSTS Project atau gimana? Kesannya alhamdulillah enjoy, tapi ya agak sedikit nyiksa lah, apalagi bikin proposal atau Nah itu, ya kan sering evaluasi mulu. Pesannya dan harapan mungkin buat kedepannya insya Allah lebih nyiksa lagi buat angkatan selanjutnya, lebih susah, lagi lebih ya. bersulit. Tapi semoga kalian enjoy lah. kalau dari Atta gimana nih Kalau Ta? dari aku sih ya kesannya aku enjoy sih. Tapi ya itu katanya dia ngeselin banget KPI-nya. Aku revisi mulu. Revisi tuh nggak cukup sekali kan, pasti kayak berkali-kali Revisi. ada yang kurang, ini kurang diiniin, ini kurang diituin gitu kan. Kalau pesan aku, semoga angkatan Itu dia. semoga angkatan 12 dapat lebih susah. Amin. Cuma semoga kalian Gak enjoy usah, sih. gak usah dipersusah gitu. Misalnya ya lebih naik tingkat gitu dari Iya, kita bener. gitu. Kan kita maksudnya angkatan pertama gak sih? Iya. Enggak sih, angkatan kedua ya? Iya. Yang yang pertama kan yang extended itu kan. Hmm. Kita angkatan kedua, di angkatan ketiga bakal lebih susah. Semoga kalian enjoy ya. Saya kira gimana nih? Kesan dan pesannya. Kesannya senang banget bisa nambah pengalaman baru juga, ngelatih buat kita belajar komunikasi sama kreativitas juga. Terus itu pesannya semoga kalian bisa menghadapi STS Project. Amin, Amin. 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 Oke, segini aja nggak sih yang kita bahas. Jadi kesimpulannya angkatan 11 tuh bener-bener enjoy, senang, dan menikmati banget PSTS Project yang kita alami dari kelas 7, 8, 9. Oke, segini aja nggak sih yang kita bahas. Cukup. Ya, cukup ya? Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Dadah. Podcast by Livos Tunas Harapan Ilahi.